siswa-siswi kelas 5, selamat kembali belajar di semester 1 di kelas 5. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi organ gerak hewan dan juga organ gerak pada manusia. Sekarang kita menggunakan buku Bupena dan silahkan kalian membuka buku Bupena halaman pertama, subtema 1. Di situ temanya tentang organ gerak hewan dan juga manusia. Tetapi materi ini akan Ibu kombinasi dengan beberapa referensi buku lainnya sehingga nanti materinya akan lebih banyak dan lebih kompleks dibandingkan dengan materi yang ada di buku Bupena. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang alat gerak hewan dan manusia. Kalian bisa sambil membuka buku Bupenanya dan sambil dibaca dan perhatikan materi yang Ibu ajarkan. Jadi, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Karena makhluk hidup merupakan organisme hidup, tentunya dia akan bergerak atau berpindah tempat. Nah, proses perpindahan tempat dari tempat satu ke tempat lainnya tentu memerlukan sebuah perantara atau sebuah alat, ya, atau sebuah organ, ya, yang mampu membuat suatu makhluk hidup tersebut bisa berpindah tempat. Nah, kalau manusia bisa berpindah tempat karena memiliki yang namanya kaki. Bagaimana dengan hewan? Hewan tentunya juga dapat berpindah tempat karena memiliki yang namanya kaki, sirip, ataupun yang lainnya. Nah, ada makhluk hidup tentunya yang bergerak dengan kaki, sayap, sirip, atau otot perutnya. Selain untuk bergerak, alat gerak juga digunakan untuk melakukan aktivitas lainnya seperti memegang, melompat, memanjat, dan juga berenang. Nah, pada kali ini kita akan membahas organ atau alat gerak pada manusia. Jadi alat gerak, ya, pada umumnya terdiri dari dua macam, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif berupa otot. Ingat, berupa otot. Dan alat gerak pasif berupa tulang. Mengapa otot disebut alat gerak aktif? Karena otot mampu menggerakkan tulang. Tulang tidak dapat bergerak jika tidak ada otot. Maka dari itu otot disebut alat gerak aktif, sedangkan tulang sebagai alat gerak pasif. Jadi tulang bisa bergerak jika ditempeli oleh otot. Nah, otot dan tulang bekerja sama saat hewan atau manusia melakukan gerakan. Nah, untuk kali ini kita akan fokus kepada alat gerak pasif, yaitu tulang. Nah, tulang, ya, pada manusia atau rangka manusia disusun oleh tulang-tulang. Rangka manusia terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, ini merupakan alat gerak manusia, yaitu tulang atau rangka. Rangka manusia terbagi menjadi beberapa bagian. Kita lihat. Nah, ini adalah gambar rangka manusia. Yang pertama adalah rangka kepala atau tengkorak. Di bagian rangka kepala atau tengkorak banyak sekali tulang-tulang penyusun. Entah itu tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang tengkorak belakang, tulang dahi, tulang baji, tulang tapis, tulang hidung, tulang rahang atas dan tulang rahang bawah, dan juga tulang pipi. Nah, bagian-bagian rangka ini tentunya kalian sudah pernah pelajari sebelumnya di kelas 3, tetapi di kelas 5 ini direview kembali, ya. Selanjutnya ada rangka badan. Nah, rangka badan ini, ya, dia terdiri dari 3 tulang utama. Yang pertama kalian lihat ada tulang belakang, ya, dan ada tulang anggota badan dan ada tulang panggul.
Nanti kita bahas satu persatu. Selanjutnya ada rangka anggota gerak bawah. Rangka anggota gerak bawah tentunya bagian-bagian tulang dari kaki. Dan selanjutnya ada rangka anggota gerak atas. Ya, tentunya tulang-tulang penyusun dari tulang yang ada di lengan kita. Nah, ini merupakan rangka kepala atau tengkorak. Kalian bisa lihat bagian-bagiannya. Ada tulang dahi, tulang baji, tulang tapis, tulang hidung, tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, dan ini merupakan rangka anggota gerak atas. Nah, ini sudah diperhatikan ya rangka kepala ya atau tengkorak. Kita lanjut. Rangka anggota gerak atas ada apa saja? Tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, tulang jari tangan, dan rangka anggota bawah. Gerak bawah ada tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Nah, sedangkan rangka badan terdiri dari beberapa bagian. Nah, banyak sekali ya. Ada tulang rusuk sejati, ada 7 pasang. Tulang rusuk palsu ada 3 pasang. Tulang selangka, ada tulang hulu, tulang belikat, dada, tajuk pedang. Tulang rusuk melayang ada 2 pasang. Dan ada tulang belakang, tulang panggul. Nah, kalian bisa lihat bagian-bagian dari tulang belakang dan ada bagian-bagian dari tulang panggul. Kalau kita mereview kembali tentang materi tulang, pasti kalian banyak sudah yang lupa. Apalagi kalau disuruh menyebutkan bagian-bagian dari tulang atau anggota gerak pada manusia. Oke, selanjutnya kita masuk ke alat gerak hewan dan fungsinya. Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang alat gerak pada manusia. Fungsinya nanti kita bahas di belakang ya. Nah, sekarang kalian bisa membuka halaman 7 pada buku pena. Di situ ada sebuah tabel. Ya, tabel tentang beberapa jenis hewan beserta alat gerak dan fungsinya. Jadi setiap hewan ini memiliki alat gerak ya, seperti yang sudah Ibu singgung tadi. Alat geraknya disesuaikan dengan aktivitasnya. Jika hewan tersebut banyak beraktivitas di udara, maka alat geraknya berupa sayap. Jika dia banyak beraktivitas atau aktivitasnya di perairan, maka alat geraknya berupa sirip. Sekarang kita lihat di PPT yang sudah Ibu tampilkan. Yang pertama ada serangga. Nah, serangga ini memiliki sebuah alat gerak berupa kaki. Ya, jadi dia memiliki kaki depan dan juga memiliki kaki di tengah dan memiliki kaki belakang. Jadi alat geraknya berupa kaki. Nah, serangga tergolong dalam kelas insekta. Serangga memiliki 6 kaki. Beberapa jenis serangga dapat terbang menggunakan sayap. Contoh, kupu-kupu dan capung. Dan beberapa jenis serangga menggunakan kaki untuk berjalan dan melompat. Nah, sekarang kita lihat di tabel di buku pena. Yang menggunakan sayap ada hewan burung.
tetapi burung masuk dalam kategori kelas Aves. Ingat ya, kalau insekta itu serangga, Aves itu burung. Nah, fungsinya untuk apa? Alat gerak pada hewan burung fungsinya untuk berjalan, berlari, terbang, dan berenang. Jadi alat gerak pada burung ini berupa sayap. Sayap pada burung kakak tua dan kaki pada burung unta. Lanjut, ada ikan. Ikan masuk kelas apa? Ikan masuk kelas Pisces. Alat geraknya berupa sirip dan juga ekor. Kalian bisa lihat sirip ekornya dan sirip dari bagian punggung dan bagian dada. Nah, ikan bergerak dengan sirip ya. Selanjutnya ada amfibi. Amfibi ya merupakan organisme yang hidup di dua tempat, baik di darat maupun di perairan. Nah, pada berudu tentunya dia bergerak dengan cara berenang menggunakan ekor karena berudu belum memiliki yang namanya kaki. Sedangkan katak dewasa yang hidupnya di darat dan bergerak dengan cara melompat, dia memiliki yang namanya kaki. Dia sudah tidak memiliki yang namanya ekor karena dia sudah masuk kategori dewasa. Nah, selanjutnya kelas reptil. Reptil ini ya hewan-hewan melata yang diisi oleh hewan ular, kadal, komodo, dan juga di dalamnya ada buaya. Nah, beberapa hewan reptil ini atau bergerak secara melata menggunakan kemampuan otot perutnya untuk bergerak atau berpindah tempat. Contohnya adalah ular. Namun ada beberapa hewan reptil yang bergerak dengan kaki. Contohnya komodo, buaya, ya, itu bergerak dengan kaki. Nah, selanjutnya burung. Burung sudah Ibu jelaskan tadi, alat geraknya berupa sayap. Dan mamalia termasuk di dalamnya ada juga manusia, ya, tetapi kita fokusnya ke sini adalah hewannya saja. Alat gerak mamalia berupa sepasang tungkai depan dan sepasang tungkai belakang. Tungkai itu artinya bagian alat gerak depan, bisa diibaratkan sebagai lengan depan atau tangan. Tapi tidak mungkin pada manusia kita sebut tungkai karena tungkai lebih tepatnya digunakan pada hewan, sedangkan manusia disebut lengan. Jadi kalau hewan kita sebut tungkai depan dan tungkai belakang, ya.